Tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa malam hari ini. Saya siap diberkati malam hari ini. Kita masuk ke dalam hadirat Tuhan lagi, bukan ketok-ketok lagi. Jadi kita sudah memiliki kunci. Malam hari ini apa yang kita lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Apa yang kita ikat di bumi akan terikat di surga. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Singkawang diberkati Tuhan. Singkawang penuh kemuliaan Tuhan. Singkawang bernyanyi dan bermasmur bagi Tuhan. Satu lagi, Singkawang banjir. Minggu kemarin boleh banjir secara jasmani, tapi minggu ini Tuhan akan lakukan perkara ajaib. Akan terjadi banjir rohani, akan ada kebangkitan rohani. Haleluya, Singkawang bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan hati bersyukur. Ini merasakan hadirat-Mu di tempat ini. Come Holy Spirit, follow me. Kami siap untuk menyembah malam hari ini. Datang Roh Kudus, Kau kurindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, lepaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau kurindu. Dengan minyak yang
kebenaran seperti Gideon meniupkan sangkakalanya, akan mendengar orang-orang dan berkata, ini suara berasal dari Tuhan. Dan orang akan berkata, mari kita datang ke rumah Tuhan. Karena ada waktunya engkau akan melihat ketika engkau meniupkan sangkakala kebenaran, ketika engkau meniupkan perkataan kebenaran, orang mulai berdatangan. Orang akan mulai bertanya, ada apa? Ada apa? Ada suara apa? Dan di sini akan ada suara kebenaran. Di sini akan ada suara kebenaran. Di sini ada kebenaran di sini. Dan engkau bukan hanya menjadi suara kebenaran, di tempat ini akan menjadi sumber mata air. Ketika orang kehausan, ketika orang kelelahan, orang akan datang disegarkan, orang akan datang dipuaskan, orang akan datang dilegakan, orang datang akan dimerdekakan, orang datang akan dipulihkan, orang datang akan dikembangkan, orang datang akan terus-menerus bisa berkata, di sini ada Tuhan, di sini Tuhan berakar. Orang tidak lagi akan mencari tempat-tempat gelap malam, orang tidak lagi akan datang ke tempat pesta, tapi ada waktunya kau akan melihat orang datang ke rumahku, ke dalam rumah Tuhan, karena mereka tahu di sini ada kesegaran, di sini ada kehidupan, di sini ada kekuatan, di sini ada kemerdekaan, di sini ada sesuatu yang mereka cari yang tidak ditemukan di tempat lain. Di sini akan ada semua kehidupan. Bahkan Tuhan berkata, lewat tempat ini akan muncul pengajar-pengajar. Lewat tempat ini akan ada suara yang disampaikan, bukan hanya ada di Singkawa. Tuhan akan bawa ke tempat-tempat lain. Tuhan akan bawa ke tempat-tempat lain. Lewat tempat ini akan menjadi tempat pelatihan. Tuhan akan latih umat Tuhan. Tuhan akan latih hamba-hamba Tuhan. Sehingga dengan demikian mereka akan diutus. Mereka akan pergi. Mereka bukan hanya pergi untuk agenda sendiri. Mereka pergi bagi kerajaan Allah. Mereka pergi untuk memuridkan. Mereka pergi untuk menjadikan orang-orang percaya kepada Tuhan. Mereka akan melihat orang-orang tertarik bukan karena program kegiatan di gerejamu, bukan oleh karena hebatnya dan kreatifnya engkau, tapi orang melihat pada hadirat Tuhan. Orang melihat ada kuasa kesembuhan. Orang melihat ada kuasa kelepasan. Di sini ada Tuhan. Engkau tidak akan menyaksikan kegelapan. Engkau akan menyaksikan kejelasan dari Tuhan. Engkau tidak akan meraba-raba dalam perjalananmu, karena engkau tidak tahu apa yang kau akan tempuh. Tuhan akan memberikan jalan yang jelas. Tuhan akan memberikan satu kejelasan bagi engkau. Dan engkau akan menangkap sinyal surgawi. Engkau akan menangkap frekuensi surgawi. Dan engkau akan mulai berkata-kata bukan dari perkataan manusiamu, tapi engkau mulai berkata-kata sebagaimana yang roh inspirasikan. Dan orang akan mulai berkata, mengapa perkataanmu berbeda? Mengapa yang kau bawa tidak sama dari yang lain? Sebab itu saya akan kau katakan, karena ada Tuhan dalam rumahmu, ada Tuhan dalam rumahku, ada Tuhan di dalam sini. Dan kau mulai berkata-kata. Ketika kau mulai berkata-kata, segala perkataan Tuhan dilepaskan lewat diri. Tidak ada satupun kuasa yang dapat menahanmu. Akan ada kegerakan, sebuah kegerakan anak muda yang akan datang kepadamu dan untuk berkata, kami perlukan pimpinan Tuhan, kami perlukan pimpinan Tuhan. Dan tiba-tiba akan ada orang yang haus dan lapar akan Tuhan untuk mencari Tuhan. Persiapkan dirimu, karena pintu-pintu akan dibukakan oleh Tuhan. Aku percaya Roh Kudus engkau berbicara pada hari ini. Aku percaya Roh Kudus engkau memberikan platform buat kami untuk bergerak lewat tempat ini Tuhan. Campur tangan Roh Kudus berbicara Tuhan lewat hamba-hambamu Tuhan di tempat ini. Tidak ada satupun yang akan disembunyikan oleh Tuhan. Sebagaimana Tuhan berkata, haruskah aku menyembunyikan ini dari hambaku Abraham? Tuhan akan berbicara. Tuhan akan memakai kau lewat gereja ini. Orang-orang akan mulai melihat kebesaran Tuhan di kota ini. Jadikan Tuhan menjadi pusat kehidupan. Terima kasih Bapak.
Percaya Roh Kudus, Engkau berbicara, terus berbicara, terus berbicara, dan terus berbicara. In Jesus name, di dalam nama Yesus yang berdoa. Yang percaya katakan. Anda percaya itu? Saya percaya saudara, ada suara kebenaran lewat tempat ini. Saya percaya ada sumber kehidupan dalam tempat ini. Orang yang haus, orang yang lapar, datang dan mereka berkata ada apa di sini. Tiba-tiba kaki yang biasa pergi ke klub malam, biasa pergi ke tempat-tempat pesta, di tempat-tempat yang lain, mereka akan lari ke tempat ini. Haleluya. Ada amin saudara? Puji nama Tuhan, saya percaya kasih karunia demi kasih karunia akan melanda dalam hidup kita. Haleluya, katakan bilang begini sama sebelah saudara, siapkan dirimu. Haleluya. Haleluya, sekali lagi beri tepuk tangan. Anda boleh duduk sebentar. Haleluya. Saudara, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Pak Rudi sebagai Gembala Sidang di tempat ini dan seluruh tim yang ada kepemimpinan di gereja ini, memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa menyampaikan pesan-pesan Tuhan baik melalui modul di pagi hari maupun di malam hari lewat pujian penyembahan dari tim kami dari Jakarta yang baru saja sampai tadi sore. Mereka datang lalu mereka langsung segera ke sini. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya percaya ini kesempatan yang diberikan gak gampang saudara untuk membuka gereja bagi orang lain saudara. Saya percaya saudara, it's not easy, tidak mudah saudara. Tetapi saudara ketika dibuka dikasih kesempatan ada sesuatu istimewa, hak istimewa, sesuatu kesempatan yang Tuhan berikan buat kita ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk kesempatan yang ada. Nah, apa yang ada dalam hati saya adalah yang saya mau sharing buat Anda sebentar adalah saya percaya saudara, gereja yang Tuhan mau bangun bukan hanya gereja yang sekedar melayani atau beribadah saja. Gereja yang Tuhan sedang bangun adalah gereja yang membawa orang-orang datang kepada Tuhan sesuai dengan amanat agung. Jadikan bangsa, sekalian bangsa muridku. Saya percaya gereja yang Tuhan mau bangun di tempat ini adalah gereja yang memuridkan bangsa. Amin saudara. Bukan hanya gereja yang dimana kita mendapatkan sesuatu lalu kita pulang lalu kita tidak kenal satu sama lain. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita perlu menjadi gereja yang dewasa. Katakan amin. Gereja yang dibangun di atas dasar yang solid, bukan di atas dasar yang goyah. Saudara, paling susah kalau kita ada di dalam gereja itu goyah landasannya. Karena kita tidak bisa bergerak. Karena kita, saudara, mau bergerak bagaimana? Berdiri aja nggak bisa, saudara. Ya, saya percaya saudara siap untuk dibangun. Ada amin? Haleluya. Berapa banyak orang Singkawang di sini? Haleluya. Semua orang Singkawang di sini Anda harus ready. Saudara, kota ini yang dikenal menjadi kota yang sebelumnya mungkin sebagai penyembahan berhala dan sebagainya. Tuhan akan ubah kota ini menjadi Yerusalem yang ada. Yerusalem di Kalimantan Barat. Haleluya. Ada amin saudara? Pintu gerbang surga, sebagaimana Yakub ketika bangun dari tidurnya dia bermimpi, dia melihat di sini rumah Allah, di sini ada Tuhan. Saudara, dia rasakan ini menjadi hotspot. Saudara, ketika dia bangun dari tidur, dia melihat saudara malaikat turun naik surga, dan di sini dia merasa di sini ada Tuhan. Dia punya rasa takut. Saudara, walaupun itu tidak ada gedung, tapi dia merasa di situ rumah Tuhan. Dan ini adalah pintu gerbang surga. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, ketika Anda ada di gereja, jadikan diri Anda gereja ini menjadi hotspot. Coba bilang hotspot. Menjadi wifi di mana ketika orang datang di gereja ini mereka langsung connect dengan surga. Mereka tidak hanya sekedar datang untuk connect dengan teman-teman, tapi mereka connect dengan surga. Saudara, datang ke gereja bukan hanya sekedar menikmati ibadah, bukan sekedar Anda dapat apa, tetapi Anda harus tahu, saya adalah orang yang membangun atmosfer di gereja Tuhan. Bangun atmosfer Tuhan. Amin. Nah saudara, saya tidak akan terlalu lama untuk bicara di sini karena sebenarnya yang menjadi tugas bukan saya. Nanti salah satu pastor, salah satu pendeta yang ada di gereja saya, yaitu Pastor Hendra, kalau tidak salah hari Minggu sudah pelayanan juga di sini. Nah saudara, saya hanya memberikan kepada saudara bahwa hadiri dalam acara seminar. Kalau Anda yang mau ikut seminar besok, masih ada jam 9. Saya rasa masih ada kesempatan. Pintu surga, pintu anugerah masih terbuka. Haleluya. Ya, dan saudara, kita bicara soal membangun gereja di atas batu karang. Oke? Terima kasih juga untuk tim dari Jakarta. Amin. Haleluya. Saudara diberkati. Haleluya. God bless. So saya serahkan kepada Pastor Hendra. God bless you. Silakan. Mari kita beri tepuk tangan untuk Tuhan. Oke, shalom semuanya.
berbicara tentang gereja, kita tahu sebagaimana gereja yang ditetapkan oleh kebenaran dari firman Allah. Gereja lah gereja yang tidak bisa dihentikan. Gereja lah gereja yang dibangun di atas batu karang, adalah gereja yang tidak bisa dihentikan. Gereja yang akan terus bergerak maju karena dia gereja yang menerobos. Saudara, ketika Anda tadi boleh mendengar setiap nubuatan yang boleh dilepaskan, itu semua adalah janji-janji buat kota di tempat ini, buat saudara, buat semua yang tinggal di tempat ini. Ada sesuatu aliran yang mengalir keluar dari tempat ini, dan ini tidak bisa dibendung. Saya katakan tidak bisa dibendung. Kita tahu ketika itu boleh terjadi di antara kita semua harus ambil bagian dalam hal-hal kegerakan yang terjadi. Kita ambil bagian di situ, besar, kecil, tua, muda, ambil bagian. Engkau tidak terlewatkan, semuanya ada di tempat ini, mengambil bagiannya. There's something like ledakan besar yang membuat kembang api ada di mana-mana, boleh terjadi karena sesuatu memang terjadi di tempat ini, sesuatu yang sedang steril, akan siap untuk meledak, siap untuk sesuatu yang mengalir, siap untuk memberkati. Dan saya katakan apapun yang menjadi penguasa kota, tidak ada satupun daripada mereka bisa menyentuh gereja Tuhan. Saudara, gereja yang dibangun di atas batu karang, yaitu pewahyuan akan Yesus Kristus dan apa yang dikerjakan di kayu salib buat kita, adalah gereja yang tidak bisa disentuh oleh alam maut. Sebaliknya, gereja yang berkuasa atas alam maut. Saya katakan demikian, dengar baik saudara. Apapun yang ada di kota ini, penyembahan berhala seperti apapun, dengar baik-baik, ketika kita tahu pewahyuan Yesus Kristus dan kita hidup di dalam pewahyuan itu, berjalan dalam pewahyuan itu, mereka hanya bisa menonton. Mereka hanya bisa menonton gereja Tuhan. Gereja Tuhan menerima semua anugerah dari surga, berkat-berkat dari surga, dan mereka hanya bisa menonton kita. Mereka tidak bisa ngapa-ngapain. Tapi gereja oleh karena anugerah daripada Allah, semua berkat dari Allah, gereja bisa mengalirkannya untuk kota ini. Gereja, kita punya sesuatu yang luar biasa. Apa yang dilepas di bumi terlepas di surga. Ketika kita bergerak bersama dengan Dia, apapun yang di surga akan membackup kita. Gereja yang dibangun di atas batu karang, dia tahu jati dirinya. Dia tahu bagaimana dia bergerak bersama dengan Yesus Tuhan. Dia tahu bergerak bersama dengan Allah Roh Kudusnya. Dengar baik-baik, Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kita. Dari awal kita hadir di tempat ini, Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kita. Ketika kita berkumpul, Dia sudah ada di sini. Ketika kita boleh menyanyi, Dia sudah ada di sini. Dia tidak pernah meninggalkan, hadirannya ada di tempat ini. Masalahnya, kita sudah dirubah belum akal pikiran kita? Perubahan cara berpikir itu perlu. Karena kalau itu belum diperlu, kalau itu tidak dibukakan, tidak diubah, maka kita minta Dia datang. Padahal Dia sudah ada. Halo, jangan lihat saya seperti itu. Sudah ada. Masalahnya adalah kita mau bergerak bersama Dia, mengikuti Dia sampai hadiratnya makin kuat, dan kita tahu Dia sedang bergerak di antara kita. Kesembuhan bisa terjadi ketika kita worship Dia. Kelepasan bisa terjadi. Saya percaya malam hari ini ada sesuatu kelepasan yang diberikan kepada saudara saya. Ada sesuatu kelepasan yang selama ini mengikat, mungkin bertahun-tahun, mungkin itu dari nenek moyangmu, tapi malam hari ini ketika kita menyembah, itu melepaskan kita semua. Dengar anak-anak kecil, engkau menerima sesuatu malam hari ini. Gereja yang dibangun di atas batu karang. Itu luar biasa. Dengar baik-baik ya. Building the church on the rock. Membangun gereja di atas batu karang, bukan batu akik. Ya, bukan batu akik, bukan batu bata, tapi batu karang. Ketika kita memang tahu bahwa gereja sesungguhnya dibangun di atas batu karang, kita butuhkan adalah pewahyuan Yesus Kristus. Ketika kita berbicara gereja yang dibangun di atas batu karang,
Setiap kali kita tahu kita berkumpul di rumah Bapa kita, fokus kita adalah Yesus Tuhan. Pujian kita hanya kepada Dia. Kehadiran kita karena kita melihat kepada Dia. Gereja yang dibangun kesadarannya akan Yesus Kristus dan terus terfokus, ada gereja yang kuat. Jemaatnya jemaat yang kuat. Jemaat yang bergerak. Tapi saya juga melihat ada jemaat yang tidak bisa bergerak karena pendetanya tidak bergerak. Coba kita buka. Harus DP ayat. Kita buka di dalam Yohanes pasal yang ke-5. Sekarang kita masih berbicara tentang building church on the rock. Kita masih berbicara bangun gereja di atas batu karang. Kita lihat Yohanes pasal yang ke-5. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Ayat yang pertama, sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu dan lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Saudara, Yesus datang ke Bethesda, gerbang domba, ada sebuah kolam dalam bahasa Ibrani, Bethesda. Bethesda ketika saya melihat dalam bahasa aslinya dikatakan House of Mercy, House of Grace, rumah kemurahan Tuhan, rumah kasih karunia Tuhan. Tapi ketika kita boleh melihat dalam rumah kasih karunia atau rumah kemurahan Tuhan, yang ada cuma orang sakit. Ironis ya saudara? Rumahnya rumah kemurahan Tuhan, isinya orang sakit. Kalau rumahnya rumah kemurahan Tuhan, orangnya bersinar-sinar dong, bercahaya dong, bergerak dong. Tapi yang ada buta, yang ada timpang. Tahu yang timpang ya? Jalannya nggak lurus. Yang ada paralyzed, lumpuh. Sesuatu yang ironis ketika gereja adalah tempat kasih karunia Allah, tapi isinya orang yang tidak bisa bergerak, tidak bisa melihat, nggak tahu mau kemana. Dan yang ada ketika boleh kesembuhan terjadi, yang ada adalah orang menyatakan bahwa tidak boleh ada kesembuhan karena itu Sabat. Artinya apa saudara? Rumah boleh rumah kemurahan Tuhan, tapi isinya orang-orang agamawi. Orang-orang agamawi, orang-orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri dalam menjalankan segala sesuatu. Terbukti 38 tahun tidak ada satu pun yang bisa menolong dia. Dia harus berusaha sendiri untuk bisa sembuh. Betul? 38 tahun dia harus mengandalkan kekuatannya untuk mencapai kolam itu. 38 tahun dia berusaha sendiri, berdoa sendiri, terus minta sendiri untuk mendapatkan apa yang dia mau.
Dan kedatangan lawatan malaikat hanya sekali-sekali dan tidak tahu kapan. Saudara, ada hal-hal yang saya lihat dalam perikop ini. Mereka menantikan lawatan malaikat, tapi sesungguhnya yang mereka nantikan adalah sebenarnya Yesus Kristus. Banyak kali kita menantikan lawatan Tuhan. Kita lihat lawatan Tuhan, nggak tahu kapan ada, tapi sesungguhnya Yesus sudah bersama kita di tempat ini. Yesus sudah ada bersama kita. Di rumahmu di mana Dia sudah bersama dengan kita, bahkan kita di dalam Dia, Dia di dalam kita. Yang dibutuhkan adalah ketika Yesus mulai melihat 38 tahun itu, Dia datang, Dia hanya tanya, maukah sembuh? Orang sakit ditanya, maukah sembuh? Ya pasti mau. Betul? Tapi yang dimaksud adalah, tahukah engkau bahwa akulah penyembuh yang Dia minta, yang Dia harapkan. Maka ketika Yesus boleh menyingkapkan dirinya bahwa Dia adalah kesembuhan buat yang lumpuh 38 tahun, apa yang terjadi? Maka dia mengalami kesembuhan. Dengar baik-baik saudara, ketika kita boleh berbicara, gereja fokusnya adalah Yesus Kristus. Gereja boleh dibangun di atas batu karang, yaitu Yesus Kristus, bahwa Yesus Kristus. Maka Yesus menjadi fokusnya. Ketika semua boleh melihat kepada fokus yang sama, semua boleh melihat kepada Dia, apa yang terjadi? Segala kesembuhan, segala kelepasan, itu menjadi bagian gereja. Dan kita akan tahu, setelah itu boleh terjadi, maka yang lumpuh akan bergerak, yang buta akan melihat. Dia tahu mana dia bergerak, dia tahu di mana berjalan, dia tahu mana dia berlari. Karena gereja menjadi gereja yang tidak bisa dihentikan, gereja yang tidak bisa digoncangkan, karena dia tahu apa yang harus dia kerjakan. Amin. Kita membutuhkan Yesus. Kalau selama ini kita merasa kita lemah, kita tidak bergairah, ke gereja cuma ya nyanyi tidak bisa antusias, kita butuh Yesus. Dan Yesus hari-hari ini mau menyatakan dirinya. Dia datang, Dia tidak diminta untuk datang, Dia datang sendiri. Halo? Yesus tidak diminta oleh yang lumpuh 38 tahun, Dia datang sendiri. Dan hari-hari ini saya tahu Yesus banyak datang sendiri tanpa diminta. Oleh karena itu saudara, kesadaran akan Allah perlu dibangun. Karena orang Kristen kadang-kadang lebih sadar situasi, lewat kuburan sadar seakan setan, ketimbang sadar Tuhan yang selalu bersama dengan dia. Betul gak? Lewat kuburan ngapain? Yang bisa berbahasa orang apa? Bahasa apa? Hura, batakara, basyakara, asal bisa lewat. Padahal Tuhan yang bersama dia. Tapi dia lebih sadar setannya. Lewat depan Tuhan. Come on, gereja. Ubah cara berpikir. Yesus selalu bersama kita. Makanya ketika kita boleh melihat pewahyuan Yesus yang begitu luar biasa, siapa Dia, gereja memiliki jati diri yang makin kuat. Dan kemana dia pergi, dia tahu dia siapa yang menemani dia. Dia tahu, ya, kalaupun dia melihat tempat-tempat yang tidak enak, dia tahu tidak ada yang bisa menggoncangkan dia, tidak ada yang bisa menyentuh dia. Tapi sebaliknya, gereja yang menggoncangkannya. Come on, gereja yang menggoncangkannya, gereja yang menghentikan semua hal-hal itu yang mencoba mengubah kota ini. Kita yang hentikan, kita ganti menjadi sesuatu yang baik, memberkati kota. Amin. Ketika Petrus boleh mendapatkan dalam Matius 16 hikmat daripada Allah Bapa, dia berkata, engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus berkata, itu bukan dari kami, tapi itu dari Bapa. Artinya seperti Petrus boleh mendapatkan kelengkapan pribadi Yesus, lengkap sempurna, karena dia berkata, engkau Mesias, juga anak, juga Allah, dan juga hidup. Itu kelengkapan daripada kepenuhan Yesus sendiri. Dan apa yang Yesus kerjakan di kayu salib, itu yang masuk ke dalam Petrus. Makanya Yesus berkata, di atas pewahyuan yang penuh ini, aku dirikan gereja. Gereja membutuhkan pewahyuan Yesus yang lengkap. Adakah itu ketika kita boleh diajar? Adakah kita itu dalam persekutuan kita pribadi? Pokoknya gereja harus mendapatkan yang penuh. Dan itu yang diinginkan oleh Yesus sendiri.
mendapatkan hal seperti itu. Coba kita lihat sebentar ya, Matius 16. Ayat 17, Matius 16 ayat 17. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Gereja yang mendapatkan pewahyuan lengkap, Yesus Kristus sebagai gereja yang diberkati, gereja yang berbahagia, gereja yang sehat, gereja yang kuat, gereja yang mampu melakukan segala sesuatu. Sebagaimana tadi kita dikatakan, terikat di bumi, terikat di surga, terlepas di bumi, terlepas di surga. Oke, saya ingin menyampaikan ini, saudara. Jangan lihat kepada diri, coba fokus kepada Yesus. Sampai kita melihat pada diri kita melihat kita nggak bisa apa-apa. Come on, lihat kepada Yesus. Jangan lihat kepada dirimu sendiri. Lihat kepada Dia. Ketika kita melihat kepada Dia, Roh Kudus mulai bekerja menyingkapkan siapa Kristus. Everything yang selama ini boleh dijanjikan menjadi hal yang nyata di antara kita. Kita bukan lagi orang-orang yang lemah, tidak bisa apa-apa, tapi justru oleh karena hikmat Allah dan segala yang diberikan kepada Allah, kita menjadi orang-orang yang berbeda. Jangan sibuk dengan melihat dirimu sendiri. Jangan sibuk melihat situasi lingkunganmu. Fokuskan kepada diri Kristus Yesus terus. Belajar terus untuk melihat kepada Dia. Bangun kesadaranmu bahwa Dia selalu bersama kita. Baca kebenaran firman Tuhan. Dengar ulang apa yang diajarkan, bahwa di dalam Kristus kita lah kebenarannya. Sebagai kebenarannya, maka ketika kita terus melihat itu dan itu menjadi jati diri kita yang makin kuat, maka gaya hidup kita berubah, cara berpikir kita berubah, cara pandang kita berubah. Apa yang dilihat oleh Dia dilihat oleh kita, apa yang Dia rasakan kita bisa rasakan, karena Dia dan kita adalah satu. Roh Kudus diberikan kepada kita untuk Dia menyingkapkan siapa Yesus buat kita. Roh Kudus diberikan kepada kita supaya kita bisa intim berjalan bersama dengan Dia. Gereja membutuhkan keintiman bersama dengan Tuhan. Gereja membutuhkan Roh Kudus untuk mulai mengajar terus, menyingkapkan, membuka mata hati kita. Waktunya buat kita, waktunya buat kita gereja Tuhan untuk bisa menikmati semua ini. Ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Sebaliknya, kita yang menguasai. Amin. Saudara, ini kebenaran. Kita dengar, bukan hanya sebagai pengetahuan, tapi bagaimana kita bisa hidup di dalamnya. Kita membutuhkan Roh Kudus untuk terus menyingkapkan. Karena banyak orang mendengar kebenaran ini dan dia berkata ya dan amin, tapi dalam kehidupannya belum tentu. Belum tentu. Bahkan malah lebih percaya kepada hal-hal yang di luar Kristus ketimbang percaya apa yang dikatakan Yesus. Ini yang menjadi sesuatu yang harus kita latih, kita mengubahnya, bahwa kebenaran itu harus hidup dan kita hidup di dalamnya dan kita bergerak bersama kebenaran itu. Nah, saya paling bergetar kalau ketemu orang yang lebih sadar setan daripada sadar Tuhan. Saya bergetar. Karena kalau dia sudah sadar akan setan, kita mau ngomong kebenaran kayak apapun, ditolaknya. Kenapa? Faktanya lu begini begitu begini lu.
Loh, saya tidak berkata bahwa setan tidak ada. Setan tetap ada. Mari saya katakan. Adam itu ditaruh di Taman Eden. Pertanyaannya, ular sudah ada atau belum? Sudah ada loh. Kenapa kalau sudah ada, Adam ditaruh di sana? Bikin dari penyakit. Adam ditaruh di mana, setan ada di sana? Karena Allah berpikirnya berbeda. Kita berpikir yang setan lebih kuat daripada kita. Betul nggak? Pernah lihat gambar Yesus adu panco sama iblis? Pernah lihat nggak? Pernah nggak? Nggak pernah lihat ya? Ada. Dan itu punya setan. Mana ada Yesus panco sama setan? Dia jauh lebih besar, jauh lebih besar daripada iblis. Mana ada iblis berani? Penyesatan. Makanya jangan suka lihatin gambar-gambar yang menyesatkan. Lihat kebenaran firman Allah. Kalau Yesus saja tidak berani tentang apa yang gereja Tuhan, karena gereja Tuhan dibangun dari sepatu karangnya, tidak berani. Iblis itu tidak berani. Makanya dia ada singa yang ompong yang mengaum-ngaum, terus ditarik, dia nggak bisa apa-apa. Bisanya cuma melepaskan tipu muslihat. Nah, gereja suka tertipu. Gereja ditakuti oleh iblis. Satu, gereja nggak tahu kalau gereja ditakuti oleh iblis. Yang kedua, kalau gereja tahu gereja ditakuti oleh iblis, gereja kadang-kadang tertipu dengan tipu muslihat iblis. Saudara, apa yang dilepaskan auman oleh singa itu adalah ketika kita tahu gereja dibangun di atas batu karang, ketika kita tahu jati diri kita di dalam Kristus, ketika kita kuat di sana, maka yang diserang oleh iblis adalah jati diri kita. Dia mau menggeser posisi kita yang diberikan karena kita percaya kepada Kristus. Dia goncang itu supaya kita bergeser. Karena ketika kita bergeser dari jati diri kita, dia gampang melahap kita. Halo. Oleh karena itu kebenaran itu sangat perlu dan sangat penting untuk kita bisa melihat siapa kita di dalam Kristus. Goliat boleh terus berkuat-kuat 40 hari 40 malam. Hanya untuk apa? Untuk menakut-nakuti bangsa pilihan Allah. Betul? Dibikin takut sampai gemetar, nggak ada yang mau kuat melawan. Tapi ada satu pemuda yang namanya Daud. Walaupun ditolak keluarganya, tapi dia tahu bapaknya tidak pernah menolak. Bapak yang di surga tidak pernah menolak. Dia menikmati semua apa yang Bapak berikan. Dan ketika dia mendengar itu semua, makanya dia memiliki jati diri yang benar. Maka dia hadapi itu. Dan kita tahu bahwa dia bisa dikenal. Dengar baik-baik saudara, gereja ketika boleh terus bertumbuh di dalam kebenaran firman Allah dan jati diri yang makin kuat, ada gereja yang bisa mengalahkan Goliat-Goliat. Apa yang jadi Goliat? Apa yang menjadi rintangan? Jati dirimu dalam Kristus itu membuat engkau besar, menjadi lebih dari pemenang. Sebagaimana dia sudah katakan. Oleh karena itu, saudara, kita butuh pawaian Yesus Kristus. Kita butuh Roh Kudus yang untuk kita bekerja sama, dia membuka mata hati kita untuk kita bisa melihat dengan benar. Kita menikmati keintiman bersama dengan dia. Gereja yang terus makin intim dengan dia, makin intim dengan dia, makin intim dengan dia. Maka kita tahu kesadaran akan Allah dibangkitkan terus. Dan kita akan tahu sesuatu yang baik, yang besar akan terjadi di antara kita. Dan kita menjadi sungguh-sungguh sebagaimana firman Allah katakan, Allah mau tidak bisa menguasai, Allah mau tidak bisa menguasai. Bahkan lebih daripada itu, saudara, kita katanya gereja diberikan kunci-kunci kerajaan. Betul? Diberikan kunci-kunci kerajaan Allah. Kita diberikan segala hikmat, segala pengertian untuk kita boleh berjalan di atas muka bumi ini. Artinya banyak hal-hal yang kita bisa buka. Dengan segala otoritas kita bisa buka. Ketika kunci-kunci boleh diberikan kepada gereja Tuhan, apakah gereja Tuhan bisa membuka Singkawang? I see the big doors.
yang belum terbuka. Kalau kunci ini boleh diberikan kepada gereja Tuhan, apakah gereja bisa membuka pintu yang tertutup di Singkawang yang berabad-abad ini? Come on, gereja Tuhan. Kepadamu diberikan kunci-kunci kerajaan Allah, dan pintu yang berabad-abad itu bisa Anda buka, nggak perlu tutup. Coba apa yang terjadi ratusan tahun, mungkin berabad-abad tahun sebelumnya di kota ini. Tapi hari-hari ini kalau Tuhan kata aku berikan kunci-kunci, maka gereja akan membukanya. Semua yang tersimpan yang mungkin menjadi bagianmu, warisanmu, harus keluar dan menjadi bagian daripada gereja Tuhan. Saya melihat keluarga-keluarga boleh dipulihkan. Saya melihat orang-orang melihat bagaimana dia melihat sesuatu yang berbeda, cahaya yang begitu indah. Mereka datang ke sana. Kalau itu ada di gereja Tuhan, mereka datang ke tempat ini. Dia melihat kehidupan ada di sini. Dia melihat sesuatu yang selama ini hilang ada di sini. Dan orang melihat gereja adalah tempat di mana kemuliaan Allah boleh ada. Amin. Malam hari ini terima kunci-kunci itu. Malam hari ini ketika kita menyembah Dia bersama-sama, terima. Kalau itu adalah kunci-kunci yang diberikan, terima itu semua. Bagaimana cara memakainya? Ada Roh Kudus yang akan mengajar bagaimana memakainya. Keintiman kita bersama Dia adalah keintiman untuk kita membuka semua apa yang selama ini tertutup. Ada belenggu-belenggu yang hari ini juga akan dibukakan. Kalau kakimu adalah kaki yang terikat pada belenggu, pakai kunci itu boleh membuka dari belenggu itu, biar kau bisa berlari. Halo, malam hari ini nikmati Dia. Amin. Nikmati Dia, bergerak bersama Dia, terima semua kebaikan, terima semua kunci-kunci itu, terima semuanya. Kita menjadi gereja yang berbeda. Amin semuanya. Haleluya. Anda siap untuk memuji Tuhan kembali? Malam hari malam breakthrough worship. Anda benar-benar fokus kepada Dia, bergerak bersama Dia, nikmati Dia, ambil semua yang Dia berikan. Kalau itu adalah kesembuhan, terima kesembuhan itu. Kalau itu kelepasan, terima Tuhan. Kalau tulangmu, engkau datang dengan tulang yang rasanya tidak enak, malam hari ini kau terima kesembuhan. Saya nggak tahu tulang kaki atau tulang belakang, tapi kau kalau tulangmu rasa nggak enak hari ini, kau sembah Dia, fokus pada Dia, biarkan itu terjadi. Saya minta semua yang ada ketika itu boleh terjadi. Anda bersaksi kepada gembalamu, biar semuanya boleh melihat apa yang Tuhan kerjakan. Walaupun kelihatannya kecil, tapi dari yang kecil sesuatu yang besar sedang menanti. Amin. Yang selama ini engkau pikiranmu tidak bisa fokus, malam hari ini ketika engkau menyembah, ya, dan engkau merasakan kelepasan, dan engkau bisa fokus, puji Dia, mengucap syukurlah kalau Tuhan sedang mengerjakan. Kamu ada orang-orang yang tidak bisa tidur di tempat ini, susah tidur ya. Minta Pak Leo doain, langsung tidur. Impartasi. Iya, jangan seminar benar di rumah. Malam hari ini ketika engkau merasa engkau memang sulit untuk bisa tidur, apa enggak tahu apa yang kau pikirkan, mari saya Anda menyembah Tuhan. Terima kebaikan Tuhan, terima bagaimana Tuhan membuat Anda bisa tenang, Anda bisa tidur nyenyak malam hari ini. Kalau malam hari ini tidur nyenyak, selamanya Anda bisa tidur nyenyak. Kecuali besok pagi kalau datang, jangan tidur nyenyak di sini. Buka mata, buka telinga, buka hati, buka pikiran. Amin. Kalau ada di antara saudara malam hari ini, engkau ingin tahu pelayananmu apa, sembah Dia. Dia tahu apa yang harus mau kerjakan. Biar Dia memberikan konfirmasi keteguhan dalam hatimu apa yang mau kerjakan. Ada pengurapan Tuhan berikan buat Anda bisa mengerti. Amin. Ada roh hikmat pengertian boleh turun di tempat ini.
Karena kita tahu kita mau Yesus, kita mengerti Dia jauh dari semua. Kadang-kadang kita mau Tuhan bergerak, itu ketika musik harus ada gitu. Ini baru kelihatannya. Tapi saat ini Roh Kudus sedang bergerak. Tanpa musik, Roh Kudus sedang bergerak. Anda jangan lihat saya kayak begitu. Lihat Yesus. Lihat Yesus saja gitu loh. Saya nggak tahu apa yang mau diberikan pada saudara gitu. Jangan lihat saya nggak bisa berikan apa-apa. Yesus bisa. If you got a problem with your stomach, with your belly, kalau engkau punya masalah dengan perutmu, dengan pencernaanmu, malam hari ini, terima kesembuhan. Terima kesembuhan. Kalau di dalam itu ada benjolan, kista atau apapun, malam hari ini percaya, ketika Yesus mulai mendatangkan dirinya, bangkit, angkat tilammu, maka engkau pun akan bangkit dengan segala kelepasan. Benjolan, kista harus lepas. Kalau Anda ada migren, engkau mengalami migren, malam hari juga terima kelepasan. Anda migren terlalu banyak mikir yang nggak perlu dipikir. Hari ini fokus saja pada Yesus, sehingga Anda tahu apa yang harus dipikirkan. Ya, yang migren tuh banyak pikirnya salah. Anda nggak memikirkan apa yang harus dipikirkan. Yuk kita coba aja. Kemarin saya melihat mata air, kemarin saya melihat air bergerak. Malam hari ini Pak sudah katakan air yang mengalir. Sekarang saya melihat sungai. Kemarin baru mata air dari daerah. Sekarang saya lihat sungainya. Come on. Anda mau menikmati Tuhan? Jangan lihat saya, jangan lihat manusia yang di depan ini. Lihat Dia. Karena ketika Anda diberkati, kita pun diberkati. Semua tertuju kepada Yesus. Semua terfokus pada Dia. Kamu ambil waktu sudah, terfokus pada Dia. Saudara yang datang ke tempat ini dengan hati yang rasanya kosong. Malam hari ini Tuhan datang sebenarnya kekosongan dalam jiwa dan perempuan Samaria. Tuhan isi dengan sesuatu yang baru yang hidup. Engkau yang selama ini merasa engkau ditinggal, tertolak, malam hari ini izinkan kasih Allah memenuhi hidup. Engkau orang yang sangat disayang dan diampuni oleh Tuhan sendiri oleh Kristus Yesus. Baru ini saya melihat sesuatu banyak sekali yang akan mengalir dari kehidupan. Gift, kasih karunia, karunia. Saat itu Tuhan memperlengkapi engkau dengan segala hikmat. Engkau melihat dengan cara pandang yang berbeda, engkau naik dalam level. Memandang dengan begitu indah, begitu baik, dan engkau pun terkesima karena datangnya begitu saja.
Engkau boleh menyadari bagaimana Tuhan mau bergerak bersama dengan gereja yang ada di tempat ini. Kata-kata yang selama ini engkau pernah terima tiba-tiba menjadi begitu hidup. Itu mengharapkan suatu transformasi dalam kehidupanmu. Bagaimana kau juga bisa melihat karunia kesungguhan boleh bekerja. Tangan yang diurapi. Saya melihat generasi, saya melihat bayi-bayi lahir, saya melihat generasi yang diurapi oleh Allah.
karena siapa-siapa, tetapi karena Yesus. Karena Yesus mengasihi saudara dan saya. Karena Yesus ingin melihat kuasanya bekerja di dalam saudara. Karena Yesus mau setiap kita bergerak sebagaimana Dia bergerak. Karena Yesus mau setiap engkau dan saya melakukan seperti yang Dia lakukan.